faktor dari banyak faktor dalam persebaran dan peralihan budaya dari berbagai belahan dunia. Tidak saja perkembangan tentang teknologi, tapi juga mobilitas masyarakat pun bisa menjadi mediator peralihan dan pertukaran budaya dari tempat asal ke tempat tujuan imigrasi besar-besaran masyarakat Islam ke negara barat, seperti Prancis, Jerman, Inggris, Australia, dan Amerika Utara, turut menopang proses pinjam-meminjam budaya. Proses imigrasi memungkinkan masyarakat Islam saat ini menjadi bagian yang tak terpisahkan dari negara barat. Ini artinya peminjaman budaya atau kultur brewing merupakan suatu yang niscaya, sebagaimana ditegaskan Edward Said bahwa sejarah seluruh kebudayaan adalah sejarah pinjam meminjam budaya. Lantaran budaya-budaya itu bukan tertutup, tidak dapat ditembus, melainkan bisa saling mewarnai satu dengan yang lainnya. Maka perjumpaan Islam dan Barat bermula ketika Islam meluas hingga Spanyol. Spanyol dinilai sebagai pintu masuk perjumpaan Islam dengan Barat. Perjumpaan ini berwujud dalam pertukaran dan saling pengaruh budaya dan peradaban, sekaligus pada saat yang sama adalah pertukaran dan saling pengaruh pengetahuan dalam perkembangannya. Sering dengan kebangkitan Islam pada abad pertengahan, Barat berupaya mendalami Islam sebagai pintu masuk. Memahami Islam adalah dengan memahami Al-Quran. Oleh karena itu, model kajian Al-Quran pertama sekali yang dilakukan Barat adalah penerjemahan Al-Quran ke bahasa Latin dan bahasa Eropa, yang kemudian berkembang pada kajian-kajian lain terkait dengan Al-Quran. Potret awal kajian Al-Quran di Barat adalah penerjemahan Al-Quran ke bahasa Latin dan bahasa Eropa lainnya, lalu berkembang pada kajian Al-Quran secara umum yang menjadikan pembahasan tentang sejarah Nabi Muhammad SAW sebagai pintu masuk. Hal ini masuk akal lantaran Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW untuk disampaikan kepada umatnya. Dapat disebut di sini adalah Gustav Weil, Alois Sprenger, William Muir, dan Theodor Noldek. Dalam perkembangannya, kajian Al-Quran di negara Barat terlepas sama sekali dengan kajian tentang sejarah Nabi. Isi dan uraiannya pun beragam. Ada 3 kategori sebagaimana yang diklasifikasikan Fazlur Rahman terkait dengan potret kajian Al-Quran di Barat, yaitu karya-karya yang berupaya mencari pengaruh Yahudi Kristen di dalam Al-Quran. Yang itu tadi sudah kita sebutkan di atas. Dan di samping mewarisi pandangan umum generasi awal yang skeptik terhadap Al-Quran, pemerhati Barat juga mengajukan perspektif lain terkait dengan pembacaan mereka terhadap Al-Quran. Kajian Al-Quran di Barat berdampak pada dinamika kajian Al-Quran di belahan dunia lainnya, tidak terkecuali di kalangan umat Islam. Masifnya dunia percetakan menjadikan pertukaran gagasan demikian gencar menyebar, ditambah lagi dengan kemajuan teknologi yang memungkinkan semua orang dengan mudah mengakses sebagai informasi. Baik, demikianlah
pemaparan daripada makalah tentang sejarah perkembangan Al-Quran yang ada di negara barat ataupun Eropa. Demikian yang bisa saya sampaikan. Akhirnya, Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.